Terima kasih semuanya atas waktunya hari ini. So, mungkin kita lebih sharing sedikit ya mengenai apa itu shipper, what do we do, and juga tadi pertanyaannya gimana sih cara kita berkembang kemarin pada saat pandemi. So I think it's already answered in this slide karena kata kuncinya sebenarnya kolaborasi. So that's the core of what shipper does. Kita sebagai agregator logistik tentunya kita mengkolaborasikan berbagai 3PL, pemain-pemain logistik, agar kita bisa memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk user-user kita. So, sekilas mengenai opportunity logistik di Indonesia, jadi opportunity-nya tentu sangat besar. One of the biggest in ASEAN, bahkan APAC. Dari segi logistic market revenue, we're one of the biggest. Population, as we know, kita number 4 biggest in the world. Dan kita sudah ada banyak existing logistic players di Indonesia. Kalau ini mungkin angkanya underrepresented banget ya. Sebenarnya ribuan, lebih dari 2.500 3PL companies in Indonesia, including conventional trucking companies, conventional warehousing companies, dan sebagainya. Namun, memang logistik di Indonesia ini masih tergolong sulit dan costly karena satu faktor geografi kita. Kita ini terletak di archipelago, sekepulauan, dan tentunya logistik kita ini harus dipaksa multimoda. Jadi tidak bisa dengan satu mode saja, tapi harus berbagai mode of transportation. So because of our geographic condition, infrastruktur kita pun lacking. Meskipun setiap tahunnya tentu ada perkembangan yang dibantu oleh government side. But that's the concern on our logistics side. So there's a lot of opportunities, tapi tantangannya cukup besar. Disitulah terakhir shipper, dan kita datang menggunakan teknologi agregator kita ini untuk menyatukan pemain-pemain logistik yang sudah ada. So we're not replacing, we're actually working together with them, collaborating with them, supaya kita bisa menyediakan integrated logistics solution untuk customer kita. Nah, as you guys all know, tentunya logistik ini side by side banget ya growth-nya dengan e-commerce. Jadi kalau e-commerce berkembang, tentunya kita berkembang. So we know di Indonesia ini growth-nya for the past 5 years, I think growth tremendously. Dan ini bisa kita lihat pattern-nya kalau kita bandingkan dengan China, India, we're on the same track. Gitu. Mereka besar dulu, e-commerce-nya, marketplace-nya, and then fintech, and then logistic, we're the same. So the pattern is the same. Cuman kebetulan tahun lalu itu ada yang namanya COVID-19. So it's actually in a way help us boost the logistic trend, e-logistic trend faster than the usual pattern. Gitu. Jadi maybe this is one of the industry yang kita lihat sebagai tidak terdampak buruk karena COVID. Karena justru kita lebih bisa berkembang dari segi e-logistik maupun logistik konvensional. Makin banyak perusahaan-perusahaan yang konvensional pun mau menggunakan e-logistik system. Karena mereka melihat karena COVID ini, they need to be more data-driven. They need to have more digital sense of their operations. Nah, itulah makanya sejak tahun lalu, our growth itu has been super tremendous beyond the original pattern. Gitu. Lalu apa itu shipper? Ini yang tadi saya mention. Shipper tujuannya kita mau structuring the unstructured world of logistics. Jadi yang tadi saya mention juga, our landscape is very fragmented. 17.000 pulau, we're an archipelago, a lot of existing logistic player dimanapun, dan mereka pasti ada niche-nya sendiri. Kayak misalnya tracking di Surabaya pasti mau di Surabaya doang, nggak mau ke Sumatera misalnya. So it's there, it's existing, but it's unstructured. So what do? Kita sebagai perusahaan teknologi, we come with technology to aggregate semua ini supaya semuanya menjadi satu kesatuan, menjadi satu integrated system yang bisa menjadi meaningful for businesses of all size to use. Gitu. So our journey so far started in 2016, and then in 2019 we start with 4 warehouses. Today we're over 160 warehouses, and I'll show you the map later on. Jadi our growth itu has been tremendous since the past 2-3 years. Again, karena tadi ya masalah dari e-commerce trend, dan dan juga didukung oleh COVID-19 yang bikin industri kita semakin maju. Gitu.
Okay, so this is just a map of our warehouses. Again, last year kita bahkan start with 20 warehouse. Awal 2020, warehouse kita hanya 20. Lalu di akhir 2020 and early 2021, so recently ya, bulan Februari ini, kita sudah mencapai 161 warehouse. So again, the growth is tremendous. Memang ini adalah suatu jasa yang dibutuhkan oleh whether it's B2B or it's B2C clients. Jadi yang saya maksud B2B adalah maybe enterprise clients, B2C itu lebih mungkin marketplace, online sellers, seperti itu. And we're thriving in this through collaboration, karena again we don't have this warehouse. Warehouse ini bukan warehouse-nya shipper. Kita sebagai perusahaan startup inginnya aset light, jadi sebisa mungkin kita tidak memiliki aset. Aset ini adalah aset partner-partner yang kita kelola. Jadi kita bekerja sama dengan BUMN, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan selevel Sampurna, itu yang kita kerjasamakan, kita kelola warehouse mereka, gitu. Jadi again, kata kuncinya yang tadi saya mention di awal adalah kolaborasi, gitu. Kita kolaborasikan pemilik-pemilik aset ini yang mungkin punya aset tidur tidak pernah digunakan selama ini. Nah, kita gunakan aset-aset itu, we leverage on their network so that we can grow. So that's on the warehouse. Untuk pengiriman pun kita sama. We're using the network of these players. Jadi kalau kalian lihat di bawah, ini logo-logo berbagai macam 3PL. Jadi ada Gojek, GoSend, Grab, Lion Parcel, J&A, Jasa Cepat, dan lain-lainnya. So we're partnering with all these 3PL players. I think there's around 20 plus right now. Again, kita hanya mengerjasamakan mereka semua sehingga coverage kita bisa di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi again, balik lagi ke message yang pertama, kata kuncinya adalah kolaborasi. Kita sebagai perusahaan startup tentunya tidak mungkin mempunyai coverage area 100% di Indonesia, kan? Tapi kita mau membuat itu terjadi within few years. So how? So the way we do it adalah kolaborasi. We just work with all of these 3PLs yang memang sudah cukup lama di Indonesia. We integrate them in one system so that users can use our system dan tinggal pilih aja mereka mau menggunakan 3PL yang mana untuk pengiriman kemanapun se-Indonesia, bahkan sampai internasional. Mungkin kalau kalian tahu, kita sudah kerjasama dengan Depex Worldwide, so itu adalah salah satu partner 3PL kita. Jangkauan mereka itu sama seperti FedEx dan DHL. So, wherever you want to ship, from Indonesia, mau ke manapun seluruh dunia bisa, melalui partnership kita dengan Depex International tadi. Seperti itu. So again, logistik ini sebenarnya kan adalah industri yang enabler ya. Kita very agnostic in serving our clients. Dan kita lihat kita bisa serve industri manapun, whether it's consumer goods, retail, electronics, oil energy, manufacturing, dan even more than this. Ya sekarang pharmaceutical is actually one of our key clients juga. So we're serving everyone in those areas. Seperti itu. Kurang lebih pemaparan saya mengenai shipper itu. Again, kalau misalnya menjawab pertanyaan kenapa, apa yang harus startup lakukan untuk bisa berkembang dengan cepat adalah kolaborasi. Jadi baik itu dari segi supply, demand, find people who has the network and leverage on their network. So someone used to tell me this advice waktu aku baru juga start a startup, stand on the shoulders of the giants. So I think that's a really relevant quote for this collaboration topic. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan. Ya, terima kasih banyak Bu Jessica untuk sambutannya dan juga tadi sekalian materi ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, boleh banget ditanyain di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Bu Jessica. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, dan nanti juga ada sesi talk show, jadi dari tim kami juga akan memberikan pertanyaan kepada Bu Jessica dan juga pemateri lainnya, yaitu Kak Cynthia. Sekarang dipersilakan buat Kak Cynthia, CEO dan juga founder dari Jobhan, untuk memaparkan materinya tentang startup yang udah disiapkan. Silakan Kak Cynthia. Oke, thank you Lin. Aku akan bahas tentang ini ya teman-teman, gimana caranya kita grow di era pandemi ini. Mungkin dari sisi Jobhan, karena memang case yang aku punya adalah bisnis yang aku lagi jalanin gitu.
Tapi mungkin aku akan membahas juga secara general gitu, jadi mungkin bisa relate juga buat teman-teman di sini yang lagi bikin startup atau mungkin lagi bingung bikin startup, bangun bisnisnya gitu. Oke. Oh ya, tadi sebenarnya sebelum aku jelasin tentang Johan mungkin belum kenalan ya. Jadi nama aku Cynthia. Kenalan lagi gitu, Cynthia Cecilia, ada yang panggil Cynthia juga, kadang ada yang panggil Cecil. Nah, selain Johan, sebenarnya aku juga sedang memanage sebuah coworking space milik Telkom Indonesia. Jadi semacam coworking space tapi juga inkubator bisnis milik Telkom Indonesia. Ada namanya MDI Ventures, teman-teman kalau teman-teman tahu. Udah bisa dibantu ini mute. Oke. Oke, aku sambil lanjut. Jadi MDI Ventures ini dia menangani sebuah brand namanya di luar Surabaya, jadi lokal gitu. Tapi ada juga di seluruh Indonesia. Ya teman-teman mungkin kalau misalnya mau sharing-sharing tentang startup nanti boleh banget gitu. Karena selain bikin Johan, aku juga menangani inkubator. Jadi bantuin teman-teman startup lokal untuk mereka growth atau mungkin mereka dapat invest, mereka berkembang dan lain-lain seperti itu. Nah, singkat aja sih sebenarnya materi aku ya. Kita tahu keadaan bisnis berubah gitu karena corona ini gitu. Udah hampir setahun, udah setahun sih ya, sorry udah setahun, tepat setahun sih. Keadaan ini berubah gitu. Mungkin dari sisi teman-teman yang mau bikin bisnis jadi ragu-ragu gitu, gimana mau bikinnya gitu kalau misalnya pandemi seperti ini gitu. Atau istilahnya usernya atau mungkin segmennya itu juga bisa dibilang ada yang siap, ada yang enggak gitu, tergantung masing-masing sektornya nih, apa yang mau digarap seperti itu. Nah, kalau di Jovan sendiri, pertama tuh pandemi memang cukup berpengaruh nih, tapi lama-lama nggak juga karena mungkin education tech itu lagi rame, bahkan juga ada makin banyak ini ya kompetitor gitu. Jadi mungkin challenge-nya itu bukan karena COVID-nya nih, tapi malah makin banyak kompetitor gitu karena orang beberapa juga nyaman di rumah aja. Kadang mereka juga sudah tidak seperti dulu yang istilahnya tuh sering di luar gitu, berpergian di luar, entah ke mall atau mungkin ke kafe atau mungkin ke tempat wisata, ada yang traveling juga. Nah, sekarang mungkin orang lebih betah di rumah, jadi mereka mungkin banyak-banyak belajar gitu ya dari webinar maupun kelas-kelas online gitu. Nah, di situ jawaban bertumbuh gitu. Ada juga mungkin beberapa segmen jawaban yang sangat relate karena COVID ini, mereka mungkin ada yang lulus kuliah, mereka bingung mau tanya ke siapa, mau mentoring ke siapa. Nah, jadi kalau dari jawaban sendiri, di awal aja sih kita cukup terpengaruh karena COVID ini gitu, jadi turun tapi naik lagi nih karena juga makin rame. Tapi juga kompetitor makin rame juga gitu. Apalagi di awal-awal pandemi itu juga lagi rame yang kasus kartu prakerja waktu itu kalau nggak salah. Kasus prakerja itu juga cukup membuat orang tuh ada yang makin suka sama online course, ada juga yang akhirnya terpengaruh, istilahnya terpengaruh dalam arti oh karena prakerja ini kan kemarin lagi heboh nih, beberapa bilang katanya ada yang, tidak quality materinya dan segala macam, akhirnya juga ngefeknya ke situ aja sih di Johan. Mungkin user-nya lebih selektif lagi gitu, saat mereka mau pilih kelas di Johan ataupun mau pakai layanan-layanan yang ada di Johan. Pengaruh lainnya mungkin dari sisi perusahaan yang kita sempat ngefek juga, karena kan kliennya Johan ini ada B2B dan B2C ya, teman-teman tadi udah lihat. Nah, yang B2B ini juga cukup ngefek karena mereka ini waktu pandemi awal-awal nggak buka lowongan, adanya malah layoff gitu. Nah, itu kita juga kesulitannya di situ nih. Teman-teman talent butuh kerja gitu, tapi malah company sebaliknya mereka peluangnya lagi dikit gitu. Tapi makin lama juga semakin membaik karena mungkin ya pertama-tama mungkin kaget ya perusahaan, tapi sekarang sudah mulai beradaptasi gitu. Jadi yang Bu Jessica bilang juga kolaborasi itu poin-poin pentingnya gitu. Nah, saya mungkin akan sharing dulu nih, kira-kira kemarin tuh kita flashback bentar nih setahun yang lalu. Apa aja sih kira-kira perubahan-perubahan yang dirasain teman-teman atau mungkin yang teman-temannya udah bisnis gitu. Yang pertama pasti work from home nih. Jadi di Jovan sendiri dulu kita kerjanya di kantor gitu kan, semuanya di kantor. Kita malah untuk WFH tuh nggak pernah gitu. Something yang aneh aja gitu WFH. Tapi karena sekarang COVID ini ya kita ada yang WFH, ada yang WFO juga, jadi hybrid gitu ya. Dan malahan kita malah makin apa ya banyak opsi gitu karena COVID ini makin banyak opsi nih. Kadang kalau misalnya keadaannya nggak memungkinkan WFO ya udah di rumah dulu aja gitu bisa. Kalau misalnya memang harus ketemu baru nanti WFO. Jadi bisa apa ya bisa fleksibel gitu sih yang aku lihat. Mungkin di awal-awal kita agak kaget nih, apalagi juga terusnya juga makin banyak ya.
Dulu mungkin kalau saya tuh Zoom gini tuh nggak terlalu sering, kalau mungkin meeting aja, meeting sama klien atau mungkin partner yang dari luar kota gitu. Tapi kalau untuk talk show gini biasanya offline atau mungkin ketemu klien yang di dalam kota aja ya kita offline aja gitu. Tapi sekarang kita harus beradaptasi ke situ gitu. Kita harus berubah. Udah mulai pakai tools-toolsnya juga udah banyak opsinya. Kalau dulu cuma Skype aja deh kayaknya, seingat saya. Sekarang udah mulai Zoom udah mulai banyak yang tahu, Google Meet juga orang-orang sudah makin apa ya, nggak cuma tahu ya, tapi juga bisa menggunakan dan mereka nyaman dengan itu gitu. Kalau dulu mungkin nggak seperti itu. Terus kerja remote juga pasti ngefek. Dulu dikit banget peluang-peluang kerja remote, sekarang banyak banget gitu. Teman-teman bisa apa ya, bisa cari nih di Joma sendiri juga kadang ada tuh di share posting lowongan kerja yang di bidang remote gitu. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu ke kantor, tapi cukup WFH aja atau mungkin remote bisa tuh seperti itu gitu. Dan mungkin dulu juga kita terbatas oleh lokasi, jadi mungkin nggak apa ya, mungkin kesempatannya nggak sebanyak sekarang. Kayak sekarang juga saya punya tim yang nggak di Surabaya aja nih, kan Joman dari Surabaya. Ada yang dari Jakarta, ada yang Bandung, dan kota-kota lain seperti itu. Karena ya WFH ini malah membuka peluang-peluang baru itu tadi. Nah, mungkin perubahan yang lainnya adalah mungkin dari sisi operasi ya, operasi ini operasional maksudnya, operasional sehari-hari. Mungkin di Jerman dulu ngefeknya ya saat awal-awal pandemi itu benar-benar kita stop dulu gitu. Daripada kita gegabah, mending kita cek dulu nih kira-kira apa yang eh, apakah perlu ada yang di pivot atau mungkin nggak ada yang perlu di pivot atau mungkin hanya berubah fokus aja gitu. Nah kalau di Jerman tuh kita nggak perlu berubah pivot sebenarnya, kita nggak berubah atau pivot, tapi kita lebih merubah fokus gitu. Jadi misalnya dulu Jerman itu fokusnya layanan tertentu nih, tapi yang lebih cocok saat pandemi ini yang ini gitu. Nah, kita ubah fokus itu. Kita utamain yang kira-kira pemasukannya paling banyak yang mana, seperti itu. Ada juga yang shutdown sampean ya, banyak juga teman-teman saya di startup, apalagi startup lokal ya. Kalau startup Jakarta mungkin beberapa survive agak lebih mudah, tapi bukan bukan berarti mudah juga enggak, karena kan di sana invest juga banyak. Mungkin setahu saya juga ada beberapa investor maupun venture capital yang stop dulu nih waktu pandemi kemarin, tapi sekarang udah mulai mulai jalan lagi. Saya seperti itu. Termasuk Telkom sendiri di MDI juga seperti itu. Awal-awal aja nih awal pandemi, tapi sekarang udah mulai go lagi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sadun bisnisnya itu it's okay sih menurut saya. Mungkin kita perlu lihat dulu nih apa yang kira-kira bisa dilakuin, apa yang bisa diimprove atau mungkin apakah ada yang perlu dipivot dan segala macam gitu. Jadi nggak masalah kalau memang harus shutdown dulu nih. Seperti itu. Karena kan juga banyak banget ya kemarin terutama startup-startup lokal nih. Dan saya sambil cerita aja startup Surabaya juga banyak banget yang waktu Covid sebelum Covid mereka berjaya banget, berjaya dalam arti udah jadi nih bisnis model yang tepat gitu. Mereka tinggal tinggal apa ya istilahnya tinggal growth aja gitu. Udah running. Tapi karena pandemi akhirnya berubah semua. Salah satunya saya punya temen kayak dia punya co-working space, dia udah dapat investor, bukan investor ya, lebih ke angel investor. Jadi bukan dari visi gitu. Jadi dia menjadi angel investor, udah siap bikin co-working, tapi ternyata waktu pandemi ya gimana nggak jadi gitu. Investor nggak percaya karena kan kalau co-working space itu termasuk salah satu bisnis yang mungkin belum tentu ramai juga waktu pandemi gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya ada layoff ya. Mungkin ada beberapa bisnis yang sampai mem-PHK itu banyak banget. Ada juga yang mungkin nggak PHK tapi potong gaji nih. Ada yang setengah, ada yang mungkin tergantung pemasukan juga ada tuh. Saya pernah dengar sepupu saya kalau nggak salah. Jadi tergantung berapa pemasukannya, baru nanti sama company itu dihitung gitu. Ada yang sampai seperti itu. Ada lagi yang mungkin dia bisa jalan tapi dia nggak bisa grow. Itu juga banyak seperti itu. Nah, kalau bisa disimpulin sebenarnya jawaban salah satu yang di pandemi itu malah grow. Kenapa bisa grow? Karena mungkin education tadi itu, education lagi banyak banget peluangnya, walaupun memang kompetitornya banyak, tapi juga banyak kesempatan gitu. Terus kedua, keadaan pandemi ini malah justru bikin Jovan itu makin makin bisa menggapai partner-partner yang ada di Jakarta tanpa kita harus ke Jakarta gitu. Kalau dulu Jovan tuh harus kita punya plan nih dulu sebelum pandemi, kita pengen banget ke Jakarta, segera ekspansi ya kayak gitu ya. Tapi setelah pandemi ternyata kita nggak jadi ekspansi gitu, tapi malah dapat partner-partner di Jakarta. Akhirnya ya udah kita stay di Surabaya aja gitu, from lokal lah istilahnya seperti itu.
partner-partnernya tadi teman-teman lihat ada Nokia ya, Empower tuh Nokia, ada juga Ilmupedia, Telkomsel dan lain-lain itu juga ya mungkin karena pandemi kita bisa dapat kesempatan atau mungkin peluang itu dengan lebih mudah gitu. Kalau dulu kan mungkin belum tentu gitu, belum tentu bisa secepat itu. Mungkin nunggu beberapa tahun dulu ke Jakarta dulu baru bisa seperti itu. Dan menurut saya kayak beberapa perusahaan besar maupun startup-startup lain juga mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Mereka pengen berkolaborasi. Jadi mungkin dia mencari peluang lebih luas gitu. Kalau dulu mungkin hanya melihat beberapa brand aja, sekarang mulai open mind ya istilahnya ya. Mereka akan mencari beberapa perusahaan-perusahaan yang memang relate dengan bisnis mereka gitu. Terus apa aja langkah-langkah yang bisa dilakuin? Mungkin ini langkah-langkah yang pernah juga lakuin dan mungkin juga bisa relate dengan teman-teman yang punya bisnis lainnya gitu. Nah, yang pasti cek ini ya cash manajemennya seperti apa gitu. Kira-kira aman atau enggak atau mungkin eh teman-teman pasti tahu lah kondisi masing-masing seperti apa gitu. Nah, itu harus harus benar-benar sesuai nih. Kalau misalnya cash manajemennya nggak bagus, mungkin bisa hold dulu dalam arti ya teman-teman coba pikirin lagi nih strategi apa nih yang akan dilakuin gitu. Nah, kami di Jovan sempat mengalami yang cash management ini, di mana waktu itu tuh benar-benar mepet banget. Ya akhirnya nggak ngekat tim, tapi mungkin lebih lebih ngehold ngehold sesuatu yang mungkin nggak terlalu penting dulu gitu. Itu juga bisa. Beberapa pengeluaran yang mungkin seharusnya kita keluarin nih kayak beberapa marketing promo ya kan ada misalnya cost untuk ads nih itu kan cukup tinggi ya. Kita coba hold dulu, kita coba cari cara lain yang mungkin lebih hemat nih. Nah, karena segmennya Jovan itu misalnya anak mahasiswa, ya kita lebih effortnya lebih tinggi, kita deketin mereka, kita share referral code, atau mungkin kita bikinin acara, kita kita jadi speaker di acara mereka, promoin Jovan dan segala macam. Itu malah lebih membantu gitu dan lebih hemat. Itu salah satu contoh di case-nya Jovan gitu daripada kita harus ngiklan. Nah, caranya seperti itu tuh salah satu contoh gimana kita makin hemat gitu. Atau mungkin kalau teman-teman punya pertimbangan untuk ngangkat beberapa tim yang mungkin belum maksimal karena di masa pandemi ini juga nggak apa-apa gitu, bisa juga. Nah, selanjutnya ada changing valuation juga, coba teman-teman pertimbangkan dari sisi ini. Mungkin dari sisi leadership juga ya, gimana teman-teman sebagai leader juga harus beradaptasi dengan baik di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau dulu mungkin nggak pernah terbiasa WFH atau mungkin memimpin teman-teman di tim itu secara online atau mungkin secara virtual, sekarang dimaksimalin di situ tuh. Tapi mungkin akan challenge banget sih, gimana nggak semudah itu juga gitu untuk memimpin tim secara virtual. Nah, tapi di situ challenge-nya sebagai seorang leader di masa-masa seperti ini ya kita harus menyesuaikan apapun itu kondisinya gitu. Terus mungkin changing space need ini mungkin kayak di Jovan juga kita sempat ngalamin ini buat bisnis-bisnis awal ya mungkin yang belum besar ya kita hemat dulu lah gitu. Dulu Jovan kita punya space gitu, kita sewa bayar. Tapi sekarang kita lebih memanfaatkan mungkin bisa di rumah dulu nih biar hemat atau mungkin pakai co-working space yang free itu juga bisa daripada teman-teman harus ngeluarin cost. Tapi ini berlaku buat startup-startup yang mungkin memang tidak terlalu membutuhkan kantor ya. Tapi kalau startup-startup yang mungkin butuh banget kantor yang bisa dipertimbangkan jadi kebutuhan utama sih. Nah, ini mungkin lebih relate dengan startup-startup yang mungkin masih bisa dikerjakan secara virtual atau mungkin dihematin dulu di space-nya. Tapi kalau misalnya butuh kayak gudang atau mungkin ruangannya lebih luas, mungkin nggak bisa nih cara yang ini gitu. Ini saya sebutin secara general aja gitu. Terus mungkin mempertimbangkan pivot gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak kira-kira udah nggak bisa, ya kita juga harus realistis gitu. Jadi nggak cuma idealis aja gitu. Kita nggak cuma idealis, tapi juga harus melihat kira-kira peluang ini tuh apakah masih bisa dipertahankan atau enggak gitu. Ada beberapa mungkin teman-teman founder ya di community saya gitu, di community founder startup, mereka kadang ya itu kurang realistis. Jadi mereka anggap tuh ya bisa jalan gitu, tapi belum tentu gitu. Mungkin ide validasi yang mereka bikin itu kondisinya sebelum pandemi. Nah, sebagai startup ya kita juga harus cukup melihat perubahan gitu loh. Jadi mungkin bisa divalidasi lagi nih, kira-kira user yang sekarang ini seperti apa? Karena kan kondisinya bisa berubah juga gitu. Mungkin dulu mahasiswa yang mungkin punya budget banyak nih untuk ikut course di Jobhan. Nah, tapi mungkin semenjak pandemi dia bisa berubah nih, budget dari orang tuanya mungkin dikurangin nih, karena kan di pandemi mungkin dia di rumah terus gitu kan, di rumah terus mungkin nggak dapat sangu, akhirnya nggak bisa. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu yang kita harusnya tahu, tiap user kita tuh pasti berubah karena pandemi ini gitu.
Nah, selanjutnya digital marketing pasti ini kalau misalnya penting banget apapun bisnisnya. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang konvensional ya, atau mungkin tadi juga ada teman-teman ada yang punya bisnis software agency gitu. Nah, jangan lupa juga nih untuk promonya secara digital marketing ini dimaksimalin gitu. Karena kadang ada yang mungkin bisnisnya udah bagus banget tapi ngelupain digital marketingnya gitu. Karena mungkin kayak apa ya, bukan ngeremehin ya, kayak udahlah kita nggak terlalu butuh nih digital marketing, yang penting kan bisnisnya jalan. Nah, ini harus balance sih menurut aku, karena kadang juga bisnisnya tuh sebenarnya kualitinya mungkin hampir sama nih, tapi dia digital marketingnya bagus banget, brandingnya juga bagus banget gitu di digital. Akhirnya lebih menang gitu, karena faktor itu tadi. Nah, selanjutnya mungkin berikan impact yang lebih powerful lagi gitu buat user kita. Karena kita tahu nih semua juga lagi susah gitu kan, nggak cuma company kita. Nah, kita sebagai startup atau perusahaan ya seharusnya bisa mendengarkan mereka nih, kira-kira apa yang kita bisa kasih atau kita bisa lebih berimpact apa lagi gitu. Misalnya kalau di Jawaban sendiri, kita tahu mereka lagi kesusahan cari kerja gitu kan karena pandemi ini. Mungkin nggak kerja aja tapi magang, banyak banget yang merasa kayak di PHP perusahaan, karena kan perusahaan juga mungkin belum bisa open saat itu juga gitu. Nah, kita coba dengerin mereka kira-kira butuhnya apa. Kita sinkronin nih sama perusahaan gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini kira-kira kenapa nih? Apa aja yang mereka alami, kesulitannya apa dan segala macam. Upaya-upaya itu kita lakuin biar semakin impact tadi, berimpact juga gitu. Jadi mungkin tidak hanya berpikir tentang cash management aja atau mungkin revenue atau mungkin profitnya, tapi kita juga pikirin dari sisi impact-nya gitu. Karena kalau kita udah berimpact, pasti makin banyak orang yang tahu dan makin banyak juga peluang supaya revenue kita juga makin bertambah gitu. Karena orang makin tertarik dengan produk yang kita punya. Nah, selanjutnya tadi ya masalah fokus on your core business atau customer. Menurut saya penting banget buat kita tuh fokus ke core business yang kita punya gitu. Dan mungkin customer-nya juga gitu. Mungkin udah disampaikan juga di awal tadi, mungkin tentang core business ini dan customer ini benar-benar harus kita pahamin gitu kondisinya seperti apa, apakah ada perubahan dan segala macam gitu. Nah, yang terakhir dari sisi tren saat ini gitu. Karena tadi udah saya sebutin terus ya masalah beradaptasi, masalah perubahan. Nah, masalah tren juga harus tahu gitu. Kira-kira trennya gimana sih bisnis logistik? Tadi udah dijelasin juga sama Bu Jessica gitu. Kalau misalnya education seperti apa? Karena cepet banget gitu. Apalagi dunia bisnis, dunia startup itu agile ya. Agile istilahnya tuh ya berubahnya sangat cepat gitu. Kalau mungkin tren education teknologi di setahun yang lalu nggak seperti sekarang gitu. Nah, tahun ini udah berubah lagi gitu. Oke, saya lanjut. Beberapa cara tadi mungkin ini lebih dijelasin lagi ya. Jadi kayak kita juga kalau mau menggunakan digital marketing juga harus ada strateginya gitu. Jadi harus dipikirin dulu dengan matang-matang kira-kira digital marketingnya pasti seperti apa gitu. Karena ada juga yang baru banyak yang mulai digital marketing tapi nggak tahu strateginya gitu. Akhirnya malah ya gitu-gitu aja atau mungkin engagement-nya nggak terlalu tinggi dan tidak terlalu efek ke penjualan. Nah, makanya ini harus dibikin dulu nih strateginya di awal. Nah, mungkin yang selanjutnya adalah berusaha menjual ini secara virtual. Secara virtual itu maksudnya ya kita punya skill-skill di mana kita tuh bisa membuat sebuah konten atau mungkin artikel atau mungkin apapun yang bentuknya konten mungkin. Nah, itu yang bisa menjelaskan nih kira-kira bentuk kita tuh apa. Nah, siapa tahu juga berlaku di sini nanti bisa selling di sini gitu. Nah, mungkin kalau untuk beberapa bisnis yang menurut aku nggak semuanya yang berkaitan dengan digital ya, itu bisa dari sisi ini kita bikin konten yang soft selling gitu. Misalnya kayak shipper ini kan logistik nih. Nah, di konten-kontennya mungkin bisa juga nih jelasin manfaat dari shipper itu apa atau mungkin apa yang kita dapat kalau misalnya kita pilih shipper daripada yang lain dan segala macam. Nah, skill kita untuk mengemas konten itu jadi soft selling tadi itu yang saya maksud mungkin dia bisa membantu penjualan secara virtual seperti itu. Nah, selanjutnya ya pasti networking ya teman-teman, nggak sendirian, teman-teman bisa connect dengan banyak orang yang mungkin mengalami nasib yang sama atau mungkin memiliki story yang sama. Nah, makanya penting banget untuk join di community, inkubator, atau mungkin akselerator bisnis, biar teman-teman bisa sharing nih. Nah, kadang juga komunitas tuh nggak cuma menambah sharing atau mungkin dengerin experience yang lain juga, tapi siapa tahu bisa membuka peluang juga nih. Misalnya, saya join di community startup, community founder startup ya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin juga jual bisnis yang lain gitu. Ada yang jual logo misalnya, branding dan segala macam. Nah, Jovan sama dia butuh nih. Ya pasti Jovan akan connect dia nih, karena kan teman-teman sendiri gitu. Contohnya seperti itu.
Oke, nah ini teman-teman juga berusaha kayak objektif, di mana kita melihat perspektifnya user itu seperti apa yang menjadi kebutuhan mereka dan segala macam. Bedain juga antara user dan customer. Kira-kira user ini enaknya diapain nih supaya mereka jadi customer gitu kan. Nah yang customer ini kira-kira kita juga harus ngapain juga nih supaya mereka bisa bertahan maupun repeat order nih kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin penting buat teman-teman bikin virtual event seperti ini karena biar bisa mengedukasi mereka, biar makin deket juga, interest-nya juga makin meningkat gitu. Karena kan kita bisa hemat cost juga ya daripada kita harus ngadain launching produk misalnya offline nih di tempat tertentu atau mungkin kita datangin satu-satu nih kota-kota tertentu gitu. Nah, mungkin dengan cara host virtual event ini mungkin lebih hemat juga dan bisa lebih menjangkau lebih banyak lagi nih usernya seperti itu. Oke, nah ini tadi mungkin teman-teman juga harus perhatikan masalah communication dengan customer, karyawan juga. Coba didengerin sebagai founder kita memang ya sebenarnya bukan melelahkan ya, tapi memang seperti itu gitu. Kita benar-benar coba bersikap wise atau mungkin bijaksana. Kita dengerin customer seperti apa, kita dengerin juga nih karyawan kita seperti itu. Nah harusnya cara-cara inilah nanti yang bisa bantu kita itu eh, bertahan di era pandemi ini atau mungkin makin grow seperti itu. Mungkin ngomongin grow setiap startup pasti beda-beda ya teman-teman ya. Kalau menurut saya tuh tergantung bisnis modelnya. Jadi misalnya kayak education teknologi di Johnson itu juga ada indikator sendiri nih grow-nya seperti apa, baik dari sisi revenue-nya atau mungkin user-nya atau mungkin impact-nya dan segala macam. Pasti punya hitungan sendiri-sendiri nih nanti. Nah, nanti kita bisa bahas nih di sesi Q&A maupun sesi diskusi seperti itu. Itu aja materi dari saya ya. Mungkin ini quote penutup aja gitu. Menurut saya tuh selalu ada kesempatan, peluang di kondisi apapun gitu sih teman-teman. Jadi walaupun mungkin pandemi seperti ini kita bisa melihat dari sisi positifnya atau mungkin peluang-peluangnya daripada kita ngelihat dari sisi efek-efek yang ditimbulkan dan segala macam. Nah, itu sih cara apa ya salah satu cara ya mungkin ya supaya kita bisa bertahan ya kita ngeliat apa yang bisa kita kembangin dan kita bisa explore gitu. Fokus ke situ aja, saya pikir pasti semuanya bisa jadi lebih baik itu sih. Itu aja ya, mungkin saya kembaliin ke Ulin. Nah, kita bisa juga sesi Q&A dan diskusi gitu. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Cynthia untuk materinya. Ini kebetulan udah ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, aku coba bacain dulu ya. Jadi ini pertanyaan pertama dari Kak Indah Soekarno. To shipper, I'm usually use some third party and may I know what kind the different of shipper from other third party in shipping. Apa sih yang buat shipper berbeda dan awal mula buat konsepnya bagaimana ya sehingga bisa head to head dengan third party yang sudah ada. Nah, Bu Jessica boleh nih dijawab. Oke, siap. So, maybe ini ada misalignment ya. Kita ini bukan 3PL. Jadi 3PL itu adalah partner kita. Shipper sendiri mendatangkan sebuah teknologi agar data logistik tadi, di mana 3PL ini bekerja sama dengan kita. So, konsepnya itu, shipper akan menjalani first mile itu adalah pick-up-nya. Jadi pick-up-nya akan dilakukan oleh konsolidasi di hub, sorting hub kita, lalu partner 3PL ini seperti itu. So that's the whole operations process. Cukup jawab maybe? Oke, mungkin untuk Kak Indo bisa dibantu Kak, udah terjawab atau gimana nih? Ada pertanyaan tambahan Kak? Ya, sepertinya masih belum bisa open mic mungkin ya. Kita geser dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Firdan Abdul Aziz. Ini juga untuk shipper, 2 pertanyaan yang ingin diajukan. Pertama, bagaimana langkah perusahaan startup logistik berbasis teknologi seperti shipper dalam mengamankan database perusahaan yang notabene sebagai stakeholder perusahaan menjadi penghubung antara mitra ekspedisi shipper. Menjadi penghubung antara mitra shipper dengan mitra ekspedisi shipper dalam keadaan aktual di lapangan. Yang bahasa kotornya tikam menikam karena B, mereka bertemu tatap muka secara langsung. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu nih Bu Jessica, apakah cukup dimengerti dan bisa dijawab dulu?
Paham. I think Oke. ini yang tadi saya mention ya. Jadi memang shipper itu di mukanya. Kita the customer facing side itu di kita, di mana kita melakukan pick up-an. So say you're an online seller, kamu jualan di say, Tokopedia gitu ya, atau Shopee or whatever. And pastikan yang menentukan 3PL yang mau pakai apa adalah customer. Jadi you as an online seller probably bisa dapat paketan yang akan dikirim dengan JNE, JNT secepat. Nah, shipper itu akan datang untuk menjemput semua paket itu. Jadi kita tidak pilih-pilih. So all these 3PLs kita akan pick up-in, taruh di sorting center kita, lalu 3PL tanpa bertatapan dengan klien, dia akan ambil di sorting hub kita saja. Seperti itu. So antara 3PL dan customer, they don't have direct contact. First contact-nya itu, first touch point-nya adalah di shipper. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Jessica. Mungkin pertanyaan kedua dulu nih Bu Jessica ya, sebelum mungkin ada tanggapan dari yang bertanya. Oke, pertanyaan kedua, beberapa startup berusaha menjembatani antara transporter kecil dengan perusahaan besar. Permasalahan transporter, kalau nggak salah, terletak ada di utilisasi, availability, dan driver. Bagaimana shipper menyikapi problem tersebut? Oke, so kalau pertanyaan ini lebih ke B2B ya. Kalau tadi kan contoh online seller itu lebih ke B2C clients. So if you're saying perusahaan besar seperti ini, berarti it's more of a B2B. Dan it's always chicken and egg question ya. Should we focus on supply dulu atau demand dulu? But when you're going with B2B, you already have the demand. Jadi yang harus dibenerin sebenarnya kan supply. So just get a lot of the supplies on the supply side, kerjasamakan saja sebanyak-banyaknya. Karena tentunya demand pasti akan ada dari customer tersebut. Gitu. Oke, untuk Kak Firdan, apakah sudah terjawab Kak? Atau ada pertanyaan tambahan nih dari jawabannya Bu Jessica? Oke, mungkin nanti boleh bantu jawab di kolom chat ya Kak kalau ada pertanyaan lagi. Oh, ya. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Jessica, untuk Bu Jessica juga, untuk shipper. Pertanyaannya dari, sorry. Oke, ini dari Firdan sudah bisa dimengerti, siap. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya aku bacain dulu. Bu Jessica, kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan oleh shipper dengan pemerintah atau BUMN yang terkait dengan logistik? Bagaimana tanggapan dari shipper terkait adanya pusat logistik berikat yang digagas dari pemerintah? Oke, untuk kerjasamanya, seperti yang tadi saya mention sedikit, banyak aset-aset BUMN itu yang kita sebut sebagai sleeping asset. So banyak sekali warehouse-warehouse yang mungkin atau real estate property yang masih kosong gitu ya. Nah itulah yang kita kelola. Kita kelola bersama supaya mungkin pelaku usaha UMKM, e-commerce itu bisa mengelola barang-barang mereka di gudang-gudang BUMN ini. Gitu. Jadi itu salah satu kerjasama yang kita lakukan di segi warehousing, warehouse management tadi. Untuk PLB, I think ini something yang belum kita touch ya untuk saat ini, karena kita belum ke freight forwarding services, meskipun tadi kita baru bekerja sama dengan bekerja sama dengan si Depex Worldwide yang melakukan international shipping. So that's our only international shipping service right now. Gitu. Oke, untuk Kak Ima yang bertanya gimana nih Kak Ima? Sudah terjawab Kak? Oke, sudah cukup. Baik, karena belum ada pertanyaan lagi yang masuk, mungkin aku akan mencoba lempar pertanyaan juga nih sesuai dengan tema hari ini ya Kak Bu Jessica dan juga Kak Cynthia. Mungkin karena kita ngebahas tentang startup yang sustainable gitu ya. Nah mungkin dari Kak Cynthia dulu, mungkin boleh dijelasin Kak, kalau menurut Kak Cynthia ya sebagai founder, startup yang sustainable itu yang seperti apa sih? Apalagi di masa pandemi seperti ini, jadi ukuran startup yang sustainable itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Oke, Olin, thank you. Aku mungkin ingat case-case beberapa startup lokal yang di daerah ya, kayak misalnya di salah satu di Surabaya gitu. Yang bisa dibilang sustainable tuh yang pasti startup itu bisa bertahan nih, apalagi di kondisi pandemi ini. Dan dia kayak memang punya bisnis model itu yang fleksibel. Jadi dia akan mengikuti gitu gimana usernya berubah dan segala macam. User berubah maksudnya usernya sama, tapi mungkin kondisinya nih dia bisa berubah karena macam-macam faktor eksternal lainnya gitu. Misalnya karena pandemi ini salah satunya. Kayak gitu sih. Terus mungkin bisa menyeimbangkan juga ya antara impact yang dihasilkan dengan
revenue yang mereka hasilkan juga seperti itu. Nah kalau udah balance harusnya bisa sustainable juga gitu, atau mungkin bisa bertahan terus seperti itu. Mungkin Bu Jessica bisa kasih perspektif yang dari sisi logistik juga boleh Ya, gitu. Karena menarik banget sih Bu. kurang lebih sama sih ya. I think sustainable startup, sustainable business in general is having healthy cash flow kan, healthy revenue juga. Jadi itu yang harus diperhatikan sih. Gitu. I think a lot of startup mistakes itu kita fokus on the optics-nya itu, kayak GMV. I mean GMV doesn't mean revenue for us gitu. Jadi really focus on the meaningful metrics daripada beautiful metrics yang disukai oleh investor. Oke, kalau dari Bu Jessica sendiri, Bu, kalau di Shipper untuk meaningful metrics itu yang seperti apa ya, Bu? Dan mungkin apa sih bedanya sama beautiful metrics tadi? Mungkin juga bisa jadi gambaran nih buat teman-teman yang baru bangun startup ya. Sebenarnya angka-angka yang gimana sih yang penting gitu bagi sebuah startup? Sebenarnya sama aja kayak jualan online ya. Apa gross merchandise value GMV itu doesn't mean it's meaningful kalau misalnya your margin is very small atau bahkan minus gitu. Jadi I think that's something yang every startup founders harus realize that in the end you need cash to keep going gitu. So even if you're burning a lot of cash, just make sure you know how long is your runway. Gitu. Do you need additional investment, or do you need to start thinking of exit strategies? Itu sih yang harus dipikirkan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Jessica. Nah, kalau dari Kak Sintia sendiri mungkin ada tambahan Kak terkait metrics atau gimana cara Johan mengukur engagement? Oke, hampir sama, tapi mungkin memang disesuaikan dengan masing-masing bisnisnya ya. Tadi Bu Jessica juga udah disebutin juga. Mungkin mirip jualan online, bisnis online gitu. Tapi memang kita sesuaikan juga nih dengan bisnis model teman-teman tuh kayak apa gitu. Kalau di Johan mungkin education tech, ya kita lihat dari cash flow juga ya. Cash flow-nya kalau bisa positif. Ya basic aja sih. Terus yang kedua mungkin dari sisi user kita tuh kayak gimana gitu, berkembangnya tuh seberapa banyak, berapa besar, berapa banyak juga nih yang repeat order dan segala macam gitu. Dan mungkin kalau misalnya ngitung dari itu aja nggak cukup ya, tadi itu yang aku bilang di awal masalah impact itu, kalau di Johan ngukurnya itu kayak seberapa banyak yang dapat kerja nih setelah ikut Johan Academy, contohnya kayak gitu salah satunya. Nah itu disesuaikan aja sih, setiap bisnis masih beda-beda gitu Lin. Oke, siap. Thank you Kak Cynthia. Anyway, teman-teman kalau mau ada yang jump in untuk kayak ceritain startupnya kayak gimana, itu boleh banget ya. Nanti bisa dapat insight juga dan saling discuss. Nah, ini kita kan juga karena ngebahas tentang pandemi ya, gimana startup bisa sustain gitu ya di masa pandemi. Mungkin kalau dari Bu Jessica dulu nih, kalau di Shipper, Bu kira-kira pakai tools apa sih yang dipakai sama pekerjanya Shipper gitu ya, biar tetap bisa berkomunikasi gitu ketika pandemi atau sama user malah itu kayak ada tools baru mungkin sama pandemi. Gimana Bu Jessica? Ya, internally kita sebenarnya menggunakan Slack sih. Jadi everyone's communicating on Slack, and transisinya ya dari WhatsApp asalnya. Kenapa sih semua orang menggunakan WhatsApp ya? But we find out that we need to have a centralized communications channel, so we use Slack. Dan juga karena kita rapidly growing ya, so di awal tahun 2020 kita tuh cuma 200 orang, dan di akhir tahun 2020 kita sudah hampir 500 orang. Jadi it's super fast growth, nggak mungkin juga kita punya WhatsApp group untuk masing-masing department, so it's better to transition to Slack. So I think the key of the communication is really, figure out how fast you're scaling, dan langsung decide on the communication channel so that everyone is informed gitu sih. Oke, tapi menarik juga ya insight dari Bu Jessica selain Slack. Mungkin aku juga mau nanya nih Bu Jessica, gimana caranya Shaper bisa menambahkan karyawan gitu ya dari 200 jadi 500 gitu kan. Padahal kan selama pandemi kita tahu kalau mungkin biasanya malah nyekat orang gitu. Nah itu mungkin Shaper bisa bagi ceritanya sama teman-teman. Iya, nah justru ini yang tadi saya mention di awal ya. I think industri logistik ini salah satu industri yang kita bisa sebut COVID proof, justru karena pandemi we're growing. Again karena demand-nya ada gitu. So kita justru aggressively growing in 2020, dan sampai sekarang pun kita masih growing gitu. Oke, nah kalau dari Kak Cynthia sendiri kayak gimana Kak untuk tools yang dipakai sama startup-nya ketika pandemi, apakah ada yang berbeda gitu?
Oke, hampir sama sih Lin sebenarnya. Ya basic aja sih kayak Google Tools ya. Google kan banyak banget tuh. Ya terus nambah mungkin beberapa platform-platform yang baru nih kayak misalnya platform project management, terus juga Zoom dan lain-lain gitu aja sih. Kalau di Jovan masih small team ya, mungkin beda banget sama Sipar. Jadi lebih masih masih gampang gitu ngelolanya karena kan masih small team juga nih. Tapi mungkin kalau misalnya nanti udah gede, ya mungkin bisa belajar dari Sipar juga sih tadi udah dijelasin Bu Jessica gitu. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Ini juga udah ada pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang nanya lagi silakan ya. Terus kalau misalnya ada yang mau cerita agak panjang teman-teman ngetiknya lama, boleh kok nanti chat aja kita persilakan open mic gitu. Karena mungkin ada yang mau curhat juga nih tentang startupnya lebih detail tuh boleh banget. Oke, aku bacain dulu ya. Ini pertanyaannya untuk Bu Jessica. Halo Bu Jessica, salam kenal. Mohon izin bertanya. Ini aku harus mention kayak dari Septian. Ya. Halo Septian, ya Bu Jessica salam kenal, mohon izin bertanya. Berbicara growth, maka business development sangat krusial. Yang pertama, bagaimana strategi shipper dalam business development untuk tetap leading di industrinya. Dan yang kedua, sosok business development profesional yang sukses di shipper seperti apa gitu. Jadi seputar business development ya Bu Jessica, kedua pertanyaannya, jadi mungkin bisa dijawab. Silakan. Okay, so I think dua question ini bisa dijawab with one answer sih. Kita selalu try to be data driven gitu. Jadi I think the role of business development di Shipper itu kita trying to find opportunities lain yang bisa kita kembangkan. Jadi kayak tadi saya mention, Shipper kan in logistik ya, ada pergudangan, ada tracking, ada distribusi last mile. So itu yang kita lakukan. So that's our core. And agregator juga, that's our core. So what else can we do yang will add on to that existing service? Jadi misalnya kita mau packaging business kayak mau I don't know something else gitu yang bisa kita add on ke existing business kita. So that's the role of business development. Always finding new opportunities, a new revenue stream supaya terus berkembang gitu. Inovasi baru apa lagi yang harus kita lakukan. And then what we want from this role adalah ya tadi data driven. So not all opportunities are meaningful. Maybe I mentioned about tadi ya packaging. Maybe that's seems okay ya itu cocok banget untuk pergudangan karena kan pergudangan butuh packaging. But then to set up that, apakah itu worth our time? Gitu. So first thing first, before we start a new revenue stream, new service, new business, we always do analysis dulu. Gitu. So analyze all the opportunity, analyze the market size. So it's just like starting a new startup lagi. Gitu lah. Do all the analysis, baru kita decide if we want to do it or not. Gitu. Oke, Kak Septian, apakah sudah menjawab nih jawaban dari Bu Jessica? Atau mau ada yang ditambahkan lagi? Ya, dipersilakan ya teman-teman. Nah, oke, buat yang mau bertanya juga dipersilakan teman-teman, silakan. Oke, ya sudah, terima kasih. Lalu juga teman-teman untuk linknya, link absensi ya. Jadi untuk dapat sertifikatnya teman-teman bisa isi linknya. Kalau misalnya memang masih belum bisa dibuka, nanti boleh add tag Jobhan gitu ya di WhatsApp grup kita karena udah ada WhatsApp grupnya juga. Nanti kita pasti bantu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya sudah hadir pasti dapat sertifikat gitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Indo untuk Bu Cynthia. Tuh Bu Cynthia, jika startup dalam masa pandemik terdapat worst case yang tidak terduga, langkah apa yang dapat diambil untuk menaungi worst case tersebut? Ya, silakan Kak Cynthia. Oke, worst case-nya mungkin bisa dijelasin ya. Lebih spesifik gitu. Oke, mungkin aku open mic aja. Jadi kalau bisa worst case-nya misalnya si startup itu punya ini planning yang let's say kita bilang planning 1 tahun ke depan untuk misalnya development-nya dia apa, untuk targetnya dia bagaimana, segmen pasarnya. Nah ternyata dia tidak achieve atau terdapat ketika di pertengahan jalan apa yang dia susun, apa yang itu ternyata berbeda jauh dengan di realnya dengan targetnya dia. Nah, itu bagaimana supaya dia bisa menaungin itu atau meminimalisir worst case atau kerugian yang nanti terdampak di dia. Artinya yang di sini yang saya maksud adalah worst case itu semua kesalahan untuk di startup itu pasti akan menjadi satu kerugian untuk mereka. Baik itu kerugian materi, kerugian waktu, kerugian
ini apa human resource dan lain-lain. Nah, itu bagaimana sih supaya kita ini soalnya kan saya juga ini masih baru startup. Kita baru start mulai Desember kemarin. Nah, sampai sekarang, nah aku juga pasti ada langkah-langkah untuk mau mempersiapkan bagaimana solusi jika terjadi worst case, terjadi sesuatu yang tidak terduga itu bagaimana. Nah, itu jadi untuk yang nanti aku akan sebagai masukan untuk PT saya. Oke, terima kasih Pak Indo ya Pak ya. Iya, Iya. nama asli itu. Iya, nama asli sih Kak, tapi unik namanya. Ya. Oke, kalau menurut saya ya Pak ya, mungkin kalau di startup tuh pasti selalu ada sih, apalagi kita juga masih small business, resikonya juga tinggi gitu. Mungkin lebih ke evaluasi yang secara rutin aja gitu. Dan kadang kan memang tidak selalu mulus ya, walaupun mungkin tidak condong yang selain benar-benar nggak achieve sama sekali kan nggak mungkin, pasti kan tetap achieve, mungkin ada kekurangan-kekurangan gitu. Kalau strateginya ya pasti kalau namanya startup kita harus agile tadi itu yang sudah disebut di awal, cepat aja geraknya, apa yang kira-kira harus dicari solusinya gitu. Ada lagi di startup mungkin pakai metode design thinking juga bisa. Jadi kalau misalnya ada work case langsung ini nih coba kita pecahkan solusinya lewat design thinking gitu. Jadi design thinking mungkin nggak tahu saya Bapak udah paham atau belum. Tapi kalau design thinking ini sebenarnya salah satu apa ya biar kita tahu akar masalahnya apa nih gitu dan nanti apa aja langkah-langkah yang bisa kita lakuin gitu. Kalau misalnya banyak istilahnya banyak ini juga banyak faktor nih kira-kira apa aja kita bisa petain di situ nih lewat design thinking itu tadi gitu. Nah, jadi jawaban saya mungkin kalau di startup ya apapun itu pasti ada resikonya, yang bisa kita lakuin ya tetap harus cepat geraknya gitu. Dan tiap bulan mungkin nggak hanya masalah pandemi aja nih, tapi kita juga harus evaluasi terus kira-kira apa aja yang bisa kita susun strategi baru di bulan depan kayak gitu. Oke, berarti mungkin saya ambil intinya dari Bu Cynthia itu lebih mengarah ke design thinking. Jadi bagaimana kita meminimalisir dari masalah yang ada dari setiap masalah kita pecahkan menjadi small case dan small case. Jadi benar-benar nggak ada case sama sekali. Ya, kalau untuk design thinking sih memang saya menerapkannya. Cuman terkadang dari something design thinking yang kita susun itu kita sudah berekspektasi sekian, tapi ternyata di tengah jalan itu melenceng jauh dari ekspektasi kita. Nah, apakah itu kita harus mengevaluasinya kembali ke ini? Kalau bisa saya menggunakan konsep design thinking kan, memang kita harus mencari solusi dan kita harus melihat ketika ekspektasi kita sudah kita bisa melihat dari empatinya, dari idenya atau dari prototipenya kita yang salah. Nah, selain kita menggunakan design thinking, ada nggak solusi lain yang dapat kita pakai? Kalau di sini kan di perusahaan ini saya memang dalam menyelesaikan masalah menggunakan design thinking dan menerapkan HOTS juga di dalam. HOTS itu juga saya menggunakan di sini supaya itu saling berkolaborasi antara masalah dengan kreativitas kita. Nah, selain itu ada solusi? Oke. Kalau design thinking itu kan menurut saya mungkin metode Pak ya. Tapi kalau misalnya runningnya gimana, memang akan balik lagi nih ke masing-masing case-nya gitu. Apa yang bisa kita lakuin gitu kan ya. Mungkin langsung bukan pakai metode lagi sih. Kira-kira apa metode yang selain design thinking enggak. Tapi memang fokus langsung ke problemnya itu apa yang bisa kita lakuin gitu. Misalnya kayak di Jovan kemarin. Memang benar sih kadang design thinking kita pakai itu nggak sepenuhnya powerful gitu atau benar-benar yang sesuai dengan masalah kita pengen selesaikan gitu Pak. Tapi mungkin langsung fokus ke problemnya apa. Kalau di Jovan kita langsung lihat ke customer-nya atau mungkin problem apa nih. Ya itu kita langsung selesaikan di situ gitu. Selesaikan itu dalam arti ya benar-benar mungkin terjun langsung ya ke case itu gitu. Kadang juga saya ngerasa kayak design thinking masalah yang paling banyak di vote kan biasanya kan harus di vote dulu nih problemnya itu mungkin sebenarnya tidak terlalu urgent itu juga kadang bisa faktornya kayak gitu mungkin ada faktor lain yang bisa lebih ini nih yang paling sulit nih tapi yang dipilih waktu design thinking ternyata malah yang mungkin kurang terlalu maksudnya lebih mudah diselesaikan gitu itu juga ada kadang kayak seperti itu
mungkin lebih ke fokus aja ke case tertentu itu, atau mungkin ya kita ikut terjun langsung gitu. Jadi nggak hanya sekedar design thinking aja gitu. Mungkin sambil dilengkapin apa kayak gitu sih. Oke, ya, thank you. Berarti kita lebih ke in charge ke langsung masalah ini. Ya. Oke, kalau gitu ya. Makasih jawabannya. Sama Pak. Ya. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Indo. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Salsabila untuk Kak Cynthia dan juga Ibu Jessica. Selamat sore, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Jessica dan Kak Cynthia. Seperti yang telah dikatakan bahwa untuk mengembangkan sebuah perusahaan, khususnya startup, caranya adalah dengan berkolaborasi. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menentukan partner company yang tepat untuk berkolaborasi di saat dunia startup sekarang sifatnya kompetitif? Oke, mungkin boleh dari Bu Jessica dulu, Bu, silakan. Oke, so ideally kita bisa berkolaborasi langsung dengan giant companies ya, yang bisa kita leverage network-nya. Jadi yang tadi last notes yang I mentioned, ya, if you can stand on the shoulders of the giants, why not? That's actually the best collaboration ever. Misalnya kalau misalnya kamu bisa kerjasama langsung dengan Microsoft, Amazon, or Grab, Gojek gitu langsung, that's the best, that's ideal. Cuman kalau misalnya itu tidak bisa, pastikan whoever you partner with, it's always a win-win solution. Gitu. Karena kolaborasi itu intinya saling win, gitu, saling menang. Gitu. Jadi once that win is there, kalian sama-sama sukses, sama-sama untung, the trust will be there. Gitu. Jadi yang penting samakan ekspektasi bahwa kolaborasi apapun yang dilakukan sama-sama menguntungkan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Jessica. Silakan untuk Kak Cynthia. Oke, kalau dari Johan mungkin tadi saya melengkapi ininya jawabannya Bu Jessica. Jadi kalau memang bisa yang gede, kita bisa langsung itu. Karena kalau kita udah bisa sama yang gede, lumayan juga nih di portfolio gitu. Akan datang lagi nih peluang-peluang yang lain gitu. Misalnya kayak Johan sendiri, kita startup yang benar-benar apa ya kita masih kecil banget gitu. Tapi kemarin kita kolaborasi dengan Telkomsel, akhirnya membuka peluang lagi nih untuk brand-brand besar lain gitu. Tapi memang untuk menuju ke brand yang besar itu, kan nggak mungkin kalau kita nggak punya portfolio. Nah, makanya di masa-masa awal bikin startup, teman-teman bisa kolaborasi dengan brand-brand yang kecil dulu, atau mungkin dengan yang lokal, sesama teman-teman di startup gitu. Kumpulin dulu portfolionya, baru nanti bisa coba untuk approach nih brand-brand besar, atau bahkan mereka yang akan kontak kalian nanti, itu juga bisa gitu, kalau misalnya kalian udah punya portfolio gitu. Nah, mungkin kalau untuk menentukannya yang pasti sama tadi jawabannya yang win-win solution. Nah, kalian bisa sesuaikan itu dengan dengan layanan kalian gitu, dengan yang layanan yang mereka punya gitu. Misalnya kalau di Johan itu yang pasti persiapan karir ya. Jadi kalau kayak hari ini, gimana ya caranya Johan kerjasama dengan Shipper? Padahal Shipper kan company yang berkaitan dengan logistik nih. Apakah berkaitan dengan logistik nih nanti Johan kan enggak nih. Nah, kita melihat dari sisi peluangnya itu, kita akan bikin talk show edukatif, atau mungkin yang berkaitan dengan logistik, yang teman-teman Johan yang tertarik di bidang logistik tuh bisa dapat ilmu juga dari Shipper gitu. Nanti Shipper juga mungkin bisa nih sharing apa aja lowongan kerja yang dipunya. Nah, siapa tahu user-user di sini tertarik buat daftar kerja nih di Shipper nanti gitu. Nah, itu salah satu kita sinkronin nih, kira-kira apa yang kita punya itu sama apa enggak sama mereka yang punya, dan itu klop apa enggak gitu. Jadi juga kadang jangan dipaksain juga, jangan dipaksain dalam arti misalnya kita menyasar sesuatu yang enggak nyambung gitu, tapi supaya apa ya bisa dapat brand gede kita lakuin gitu. Nah, tetap yang harus win-win solution, kita dapat apa, mereka dapat apa gitu. Jadi saling memberi gitu. Itu aja sih. Thank you. Mungkin aku mau nambahin sedikit nih sebelum aku lupa. Ya, contohnya ini kita juga ada peluang-peluang di Shipper yang kita butuh bantuan dari Job Hunt. Shipper Academy itu adalah salah satu program kita untuk training orang-orang supaya lebih melek logistik. Yang mau punya skill di logistik bisa ikutan Shipper Academy. Itu satu. So we also have Shipper Trainee Program. Itu untuk yang mau lebih on the business side. Itu untuk fresh grad, masih mahasiswa bisa ikutan. Lalu yang ketiga, kita sedang melakukan Shipper Hackathon. Shipper Hackathon ini untuk developers yang mungkin mau membuat solusi teknologi in smart warehouse, itu bisa ikutan Shipper Hackathon. Gitu. So kita ada 3 program yang kita bisa kerjasamakan nih dengan Job Hunt. Gitu.
Oke, wah menarik banget nih dari Bu Jessica ya. Ternyata banyak banyak jenis kerjasama yang bisa dilakukan gitu ya sama partner-partner yang lain. Tadi Bu Jessica juga mention ada banyak, ada academy, ada hackathon dan lain-lain. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Jessica, tapi sebelumnya mungkin Salsabila apakah sudah terjawab? Oke, sudah ya. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Ilham. Pertanyaannya, halo C. Jessica dan Kak Cynthia, terkait dengan kolaborasi dengan big company, kira-kira ada nggak sih strategi khusus untuk mendapatkan deal partnership dengan big company? Mungkin dari segi feedback atau cara approaching kita terhadap perusahaan tersebut. Apalagi untuk startup kecil sepertinya agak challenge ya. Oke, mungkin dari Kak Cynthia dulu bisa dijawab Kak. Oke, Ulin, thank you. Kalau strategi khusus, tadi ya yang aku udah bilang, kita bisa start from small dulu. Aku paham banget nih gimana sulitnya startup-startup lokal gitu, supaya mereka tuh paling enggak, bukan big company aja ya. Kadang buat kita kerjasama dengan brand-brand yang di Jakarta, yang mungkin belum big juga kadang susah gitu. Kadang juga dipandang sebelah mata gitu. Tapi mungkin karena pandemi ini juga makin makin terbuka lebar sih kolaborasinya gitu. Karena juga brand-brand besar maupun brand-brand yang di ibu kota mereka juga udah mulai mau nih kolaborasi bareng yang di daerah gitu. Nggak harus ke sana, tapi mungkin ya lewat jarak jauh tuh juga bisa. Nah, strategi khususnya yang pasti ya kita punya portfolio dulu. Tadi aku udah jelasin di jawaban sebelumnya. Nah, yang kedua kalau dari jawaban sendiri ya kita pasti cari peluang-peluang itu gitu. Misalnya kita berani coba aja nih untuk approach misalnya segede Gojek gitu. Atau mungkin kemana sih Pers juga Johan yang approach gitu. Tapi kita juga pernah dikontak langsung sama brand besar, bukan kita yang kontak gitu. Nah, kalau itu faktor itu menurut aku faktor ini ya relasi gitu. Itu karena relasi. Jadi aku punya temen di community yang merekomendasikan nih, oh si brand besar ini lagi cari gitu sesuatu yang memang berkaitan dengan Johan. Nah, temen aku rekomendasi ini Johan gitu. Akhirnya mereka yang kontak kita gitu. Nah, itu sih yang menurutku penting juga gitu. Jadi kita sebagai pebisnis atau mungkin founder rajin-rajin untuk join di community atau mungkin membangun relasi dengan teman-teman dan dari startup lain gitu. Siapa tahu ada rekomendasi kita gitu. Jadi kalau bisa disingkat tadi ya portfolio, terus teman-teman juga berani approach dulu. Nah, yang ketiga itu relasi itu juga penting karena kadang juga dapat dari situ gitu. Kita nggak cari atau nggak jemput bola tapi malah dapetnya dari teman-teman sendiri gitu. Dan ketiga, yang terakhir mungkin kalau udah berhasil kerja sama, kalau bisa kita juga menjaga hubungan gitu sih. Jadi keep it touch terus gitu. Misalnya udah selesai kerjasamanya sama si Per nih kan habis ini udah nih kita ada talk show nih. Tapi tadi Bu Jessica sempat mention nih kira-kira ada peluang-peluang kerjasama apa aja nih nextnya. Nah itu jangan jangan selesai sampai di sini aja, jangan sampai selesai di talk show sore ini gitu. Tapi juga terus di approach gitu. Itu contoh aja sih gitu. Ya kita kemarin di salah satu partner yang gede tadi kita udah selesai nih ya kerjasamanya, udah bikin sesuatu bareng gitu. Nah, nextnya tuh kita tetap tetap punya grup bareng sama mereka nih, misalnya di WhatsApp gitu. Kita tanyain, kira-kira nextnya kita mau bikin apa lagi gitu. Jadi harus di apa ya, di ini juga ya, dibina juga hubungannya gitu. Jadi nggak cuma sekali selesai gitu aja, tapi terus-terusan ada. Karena peluang-peluang untuk kerjasama tuh pasti akan makin banyak lagi gitu. Nggak hanya satu atau dua aja gitu. Semoga menjawab teman-teman. Ya, mungkin Bu Jessica juga bisa Bu untuk menjawab dan juga menambahkan. Silakan. Ya, kurang lebih sama sih ya. Jadi kalau strategi mungkin first thing first adalah map out the opportunities. Jadi kamu udah targetin kamu mau apa, mau partneran dengan siapa. So map out the opportunities, and then figure out who's your connection ke situ. Gitu. Apakah ada dari your existing network atau enggak gitu. And the closest one is always the one yang udah pasti ada dong. Whether it's first network atau second layer network atau third layer network pasti ada gitu loh. Nah itu yang tadi Mbak Cynthia juga mention, gunakan komunitas-komunitas yang ada to get in touch to that person gitu. Tapi ya kalau aku selalu map out dulu maunya apa, kan dari situ udah tahu tuh end goal-nya apa, baru berjalanlah ke situ. And then definitely the last one ya maintain the relationship karena I believe in maintaining relationship is really crucial. Mungkin akan membuka pintu ke peluang-peluang lainnya. Gitu sih. Oke, ini ada yang mau bertanya sepertinya udah ada yang raise hand. Mau open mic kah untuk Salvian ya? Silakan. Halo Mbak Ulin, iya mau bertanya. Suara saya terdengar jelas kah? Sudah terdengar, silakan untuk bertanya. Oh iya, ya terima kasih. Saya mau bertanya untuk Bu Jessica sama Bu Cynthia.
untuk lebih ke motivasi sih sebenarnya, karena saya yakin siang menjelang sore ini pasti ada juga yang ingin membangun startup ya, dan bisa belajar dari motivasi dari Bu Jessica sama Bu Cynthia. Karena tadi saya sudah cukup mendengar jelas tentang teknis-teknis dari mulai kita maintain relations dengan community ataupun partner-partner lainnya. Hanya saja, I was wonder what is your biggest motivation, and perhaps it has driven to create your own startup, atau both of you have another motivation gitu loh. Karena bagi saya motivasi itu yang akan mendrive kita untuk doing anything you love to do gitu loh. We will enjoy dengan itu gitu. Jadi kalau motivasi Bu Cynthia sama Bu Jessica bisa memotivasi teman-teman ataupun siapa yang hadir pada sore hari itu akan sangat berharga sekali sih untuk kita semua gitu. Mohon tanggapannya Bu Jessica dan Bu Cynthia. Oke, terima kasih banyak Sofyan pertanyaannya. Jadi ini seputar motivasi ya. Mungkin boleh dijawab dulu dari Bu Jessica. Silakan Bu. Okay, so I think personal motivation ya. So maybe ini nggak sama semua orang. Jadi I think you need to find this first. My personal motivation actually to build something that is meaningful. Membuat sesuatu yang berguna, yang digunakan oleh banyak orang. That's just my personal motivation. Tadi kamu mention sedikit tentang doing something that you love. Actually, that will never be my motivation karena startup itu sebenarnya keras. Mungkin semua tahu ya yang mengerjakan startup, hidup startup itu hidupnya keras. So something that you love can eventually become something you hate. There will be a time kalau kamu tuh burn out. Gitu. Itu I think it's just normal as a normal stage. Jadi I wouldn't say doing something that I love, tapi doing something that I really want to do. Gitu, which is kalau di aku sih personal motivation-nya adalah dari building something that is meaningful. Gitu. Oke, terima kasih Bu Jessica. Mungkin nanti sebelum ditanggapi dari Kak Cynthia dulu untuk personal motivation-nya seperti apa Kak? Oke, personal ini ya. Mungkin memang tiap orang beda-beda. Kalau aku sendiri di Johan karena sesimpel dulu pengen bikin something yang memang jadi concern aku sih. Jadi sebelum waktu itu aku ambil kerja nih. Terus aku ngerasa kayak emang butuh nih platform-platform seperti Johan, di mana teman-teman tuh bisa ada yang mengarahkan. Teman-teman kayak butuh apa nih? Oh, butuh kelas ini pelatihan skill biar teman-teman makin jago. Itu ada, lowongan kerja juga ada. Nah, itu aku sesimpel itu aja sih sebenarnya. Karena waktu itu aku juga masih kerja dan ternyata aku nggak ngerti nih kalau Johan bakal jadi peluang startup. Karena kan memang apa ya belum kepikiran ya kayak bisnis yang aku pikiran ya mungkin kita jualan apa kayak kita dapat langsung gitu. Kalau dulu aku basicnya itu copywriter ya mungkin jual tulisan aku baru dapat gitu. Tapi karena aku kepikiran kayaknya aku pingin sesuatu yang mungkin lebih punya impact yang lebih apa ya lebih nyata dan kalau tulisan memang kita punya impact ya kadang ya. Tapi aku berpikir kayak kalau aku bikin Johan, mungkin impact-nya akan lebih banyak lagi gitu, lebih besar lagi dan lebih kelihatan gitu. Kayak sesimpel ada yang kasih testimoni, oh thank you karena Johan Academy, aku udah bisa ini loh nulis di media atau mungkin aku bisa dapat job di sebuah company tertentu gitu. Ada juga yang mungkin ya ngerasa memang Johan berguna banget itu aja sih yang mungkin memotivasi aku sampai saat ini gitu. Kenapa masih bertahan bikin startup walaupun memang perjalanannya bikin startup tuh nggak pernah mudah gitu sih. Dan apa ya yang bikin startup ya memang harus siap ini ya banyak susahnya dulu sih daripada seneng-senengnya gitu. Seneng-senengnya tuh paling cuma bentar aja kita ngerasain gitu. Kadang kita seneng karena memang mungkin ada yang achieve atau mungkin goalnya tercapai. Bisa apa ya menghidupi teman-teman yang jadi tim juga gitu. Tapi mungkin ya lebih tadi itu lebih ke impact yang benar-benar kita rasain orang bisa berubah karena startup yang kita punya gitu. Gitu. Berubah dalam arti mereka merasa terbantu gitu. Itu aja. Novian mungkin bisa menjawab motivasi ya tadi yang kamu tanyain. Thank you. Oke, jadi dua-duanya punya personal motivation yang beda gitu ya, tapi basically sama-sama impact gitu ya, karena memang bikin startup tuh nggak mudah teman-teman. Dari Sofyan gimana nih? Apakah sudah cukup menjawab? Sudah terjawab tadi dari Bu Jessica, saya tangkapnya membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain gitu, dan dari Bu Cynthia something that it can give biggest impact to others gitu ya, very useful. Jadi dua-duanya
bagaimana sih kita melakukan sesuatu yang benar berguna bagi orang lain. Seperti itu sih, Mbak Ulin. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Sofyan. Semoga memotivasi kamu juga ya untuk bekerja atau mungkin kamu mau bikin startup. Ya, oke. Ini ada yang raise hand lagi dari Ubaidillah. Silakan boleh open mic untuk bertanya. Terima kasih Kak kesempatannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kakak-kakak membangun kultur bekerja yang baik di sebuah startup? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi tentang culture bekerja ya, mungkin nanti juga kalau teman-teman mau share seputar ini juga boleh. Mungkin bisa dijawab dulu dari Bu Jessica, silakan Bu. Oke, so I think culture itu penting banget ya, apalagi for a company any sizes, kecil besar, I think it's very important kalau kita care about the people gitu loh. So I think di sini ada Tara ya, one of our culture people engagement di tim Shipper. So it's just really important to care. We have small wins every day, appreciate that gitu sih. Karena semua orang pasti mau diapresiasi. Itu justru yang memotivasi mereka untuk semakin berkembang gitu. So care about their personal growth, professional growth, itu adalah yang selalu kita kembangkan di Shipper. Oke, terima kasih banyak Bu Jessica untuk sharingnya ya. Mungkin sebelum aku tanya lagi nih ke Kak Ubaidillah, bisa dari Kak Cynthia dulu kan untuk menjawab kalau culture-nya di Jakarta seperti apa. Oke, yang pasti kita samain visi misi dulu gitu ya. Karena kadang ya kayak orang yang kerja di startup kita juga ya harus tahu nih kita itu punya tujuan yang sama loh gitu. Dan kita juga di kapal yang sama gitu. Nah, mungkin dari sisi itu yang kedua yang pasti komunikasi juga. Komunikasi juga kadang apalagi kita ada challenge-nya sekarang WFH, nggak cuma WFO doang gitu. Mungkin komunikasinya ditingkatin lagi, gimana caranya kita tetap connect dan mungkin ke bonding juga sih. Jadi kadang kita bisa di luar pekerjaan bisa kadang tuh saling lebih mengenal lagi satu sama lain gitu. Karena kalau misalnya enjoy, kerjanya juga enjoy kayak gitu. Dan yang terakhir ya tadi yang Bu Jessica udah sampaikan juga masalah mengapresiasi. Jadi kalau misalnya dapat apresiasi, dipeduliin juga nih personal growth-nya seperti apa. Yang pasti juga enak banget nanti kerjanya seperti itu. Itu aja ya Ulin ya. Oke, terima kasih banyak Kak Cynthia. Gimana nih dari Ubaidillah, apakah ada pertanyaan tambahan atau seperti apa? Oke, ke-mute. Ya, udah cukup ya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa akhiri sesi Job Hunt Talk sama Shipper hari ini.